Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ya, kembali lagi bareng saya Rizky Abadi. Dan ini adalah video pembangunan rumah dari awal sampai selesai. Kalau kalian belum subscribe, subscribe dulu supaya nggak ketinggalan serial video pembangunan rumah dari awal hingga selesai ini. Oke, kita intro dulu. Oke, teman-teman, ini adalah hari ke-15 dari pembangunan rumah ini. Dan kita akan lihat progresnya. Hari ini ngerjain apa aja. Yuk, kita simak dulu. Ini udah ada pralon atau pipa ya. Ini adalah saluran pipa buangan air kotor yang nantinya akan ditanam di bawah lantai rumah. Jadi sebelum diuruk atau sebelum ditutup, kita siapin dulu supaya nanti nggak repot gali-gali lagi. Di sini saya pakai pralon atau pipa ini yang ukurannya 3 inch, teman-teman. Jadi nggak terlalu besar. Umumnya sih 3 inch atau 4 inch ya. Jadi ikutin standarnya aja. Karena ini saya untuk kamar mandi biasa, rumah tinggal biasa. Jadi kayaknya nggak butuh yang terlalu besar salurannya. Apalagi misalnya kalian mandinya pakai shower ya. Itu otomatis buangan airnya akan tidak terlalu besar. Jadi kayaknya 3 inch sudah cukup. Seperti yang terlihat di sini, teman-teman. Tuh, jadi pipanya dibuat di bawah tanah dan ini harus membobok dinding yang sudah dibuat atau relakan yang sudah dibuat sebelumnya. Karena supaya bisa masuk dan bisa nyambung. Ini tembus ke area kamar mandi, pipa buangannya, kamar mandi atas, kamar mandi bawah, dan sampai ke area buangan. Hal-hal seperti saluran pembuangan ini harus sudah dipersiapkan sejak awal, teman-teman. Karena kalau misalnya belum, akan sangat merepotkan. Karena kalian harus membuka lantai untuk memperbaikinya. Jadi ini harus fix benar-benar di awal. Nah, itu untuk saluran buangan kloset lari ke septic tank, sedangkan yang ini untuk buangan air mandi ke saluran buangan di belakang rumah. Jadi saya saluran pembuangannya ada di belakang rumah. Ya, hari ini adalah hari pertama kita akan melakukan urukan dan ini sudah datang material urukannya. Seperti yang saya sudah bilang dari kemarin-kemarin, teman-teman, karena rumah saya agak di bawah dan saya ingin posisi lantainya agak tinggi, jadi saya harus menguruk bangunannya atau menguruk lantainya supaya lebih tinggi. Ini udah datang. Urukan dari dump truck. Ini campuran katanya, ada puing, ada tanah nanti. Kita lihat pas dibongkar ya.
namanya dump truck. Satu dump truck ini muatannya kurang lebih 7,5 meter kubik. 7,5 kubik kalau bahasa tukangnya. Kurang lebih segini nih. Dan ini materialnya adalah puing-puing. Ini kayaknya bekas bongkaran bangunan ya teman-teman. Itu nggak masalah karena bukan untuk taman, asal bukan sampah. Karena ini fungsinya untuk mengisi bagian dalam sini. Nanti kita tutup dan jadi lantai. Nanti mungkin saya akan pesan yang tanah kalau untuk taman ya. Sementara puing-puing nggak masalah. Nah, ini adalah sisi samping dari bangunan rumah ini. Dan ini pondasi existing ya. Tuh, yang saya ceritakan di awal video. Ini kenapa dikasih sisa seperti ini? Ini sebenarnya biar bisa sharing sama tetangga sebelah, misalnya dia ingin bangun juga. Jadi saya terpaksa, bukan terpaksa sih, dengan sukarela membagi membagi pondasi ini supaya tetangga bisa bangun tembok juga di sini. Ini ada cukup space ya untuk dia nanti kalau misalnya mau bangun bisa nempel dan bisa berdiri di sini sama. Nah, luas tanah saya sebenarnya lebarnya 7, tapi karena saya sharing ininya, jadi saya ngurangin sekitar, ini jadi 6,9 sekian ya, nggak genep 7, supaya dia bisa pakai juga di sini. Kalau saya penuhin 7, nanti dia hanya kebagian sedikit sekali. Itu nggak ini ya, menurut saya nggak asik aja gitu kalau bertetangga kan. Ya biar bagaimanapun kan tetangga adalah saudara terdekat kita. Jadi kalau bisa jangan ini ya. Kalau bisa enak lah, kalau bisa dibikin enak. Jangan sampai terjadi perselisihan yang nggak perlu, apalagi cuma gara-gara tanah 0, berapa meter gitu, cuma beberapa senti aja. Tapi ya giniin aja. Jadi kita sharing. Dan ini adalah backcasting atau sloof yang kemarin ya teman-teman. Kalau kemarin saya udah di video sebelumnya saya udah ceritakan kalau lagi proses pengecoran, dan ini sudah jadi corannya dan backcastingnya juga sudah dibuka. Hasilnya seperti ini. Ya, ini adalah beton bertulang. Dalamnya besi-besi yang seperti yang kemarin sudah saya kasih lihat. Dan ini mereka sedang berupaya untuk masang pipa juga ya, jaringan pipa saluran air. Jadi kamar mandi saya 2, ada di atas 1 dan di bawah 1. Yang di bawah itu adanya di bawah tangga di sebelah sana. Jadi harus dibuatkan. Dan yang di atas ada sisi sebelah sini, tapi di lantai 2. Dan ini adalah pipa untuk buangan air dari lantai 2, kamar mandi lantai 2. Karena semua jalur buangan air di tempat ini adanya kebetulan di belakang rumah saya. Di belakang rumah sisi sini maksudnya. Nah, jadi pipa saluran mandi segala macam buangan air kotor dibuang ke bagian belakang. Nanti ada juga sih yang dibikin ke depan, tapi itu nyambungnya nanti ke septic tank. Dan bagaimana sih septic tank yang ideal itu? Nanti saya coba buatin videonya ketika sudah mulai pengerjaannya. Stay tune aja terus. Sepertinya urukan atau puing truk kedua sudah tiba nih. Tuh. Hari ini saya pesan 5 dulu, 5 truk urukan. Ya karena mengangkutnya juga butuh effort ya teman-teman. Jadi harus dikit-dikit dulu karena nanti ini ngangkutnya manual. Yuk kita lihat.
Ya, truk kedua isi puingnya lebih halus, artinya lebih kecil-kecil dari yang pertama. Kalau yang pertama itu juga bekas bongkaran bangunan, yang ini juga bekas bongkaran bangunan. Nah, ini lagi diangkutin puingnya manual sama teman-teman yang kerja. Ini agak merepotkan ya sebenarnya karena harus diangkut manual. Tapi ada alasan tersendiri kenapa harus manual. Kalau misalnya truknya langsung atau puingnya langsung ditumpahin di dalam situ, khawatir pondasinya kan belum keras nih, semen-semenannya segala macam belum keras, apalagi ini musim hujan. Kata tukangnya sih butuh waktu sebulan sampai dia benar-benar jadi itu pondasi kerasnya segala macam. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik diangkut secara manual daripada ditumpahin langsung ke sana. Kan nanti ada beban truk segala macam, beban truk, beban angkutannya itu bisa berakibat kepada bergesernya pondasi atau hal-hal yang lainnya. Jadi cara manual seperti ini lebih aman, walaupun lebih capek pasti. Kerja bangunan ini kerjaan yang sangat berat ya teman-teman, karena selain panas-panasan kayak gini, kerjanya juga benar-benar nguras fisik. Tuh, jadi diangkutin manual kayak gitu, kebayangan kalian rasanya pinggang sama tangan tuh rasanya kayak apa. Nah kalau kalian ingin nge-gym gratis atau bahkan ingin berolahraga gratis, kalian bisa datang ke sini, bantuin teman-teman tuh ngangkut itu. Dijamin seminggu aja kalian udah turun 2-3 kilo lah. Kalau sebulan six pack tuh. Dan semua puing-puing itu nanti akan digunakan untuk mengisi seluruh bidang atau kolom-kolom dari lantai rumah saya. Ini kalau dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dengan ketinggian kurang lebih sampai segini, bener-bener segini. Oh iya, selain urukan, kemarin juga udah sempat masang ini ya, teman-teman. Saluran pipa buangan untuk air kotor. Ini dihubungkan pertama atau dipasang pertama ya. Tuh. Jadi dia posisinya akan ditutup oleh urukan atau di bawah lantai nanti jadinya. Sudah terhubung semua ini yang di bagian bawah. Yang ke sana itu jalur ke septic tank, dan itu yang ke atas kemungkinan adalah jalur kitchen sink. Sementara buangan airnya dia ke belakang. Kita ngadem dulu teman-teman. Saya aja yang nggak kerja ngangkutin puing aja ngap gitu, karena udah panas di sini, udah lumayan terik. Dan ini adalah suasana di belakang rumah saya. Ya ini kenapa salah satunya, dan ini adalah alasan utama kenapa saya pilih lokasi ini atau saya beli tanah di sini, karena ini nih. Ya. Adem banget ya. Ya itulah mengapa saya suka dan jatuh cinta dengan tempat ini. Nanti saya ceritain lagi deh kayak gimana prosesnya untuk mencari tanah mungkin. Kalau kalian butuh, nanti saya bakal buatkan video bagaimana cara memilih dan mencari lokasi tanah atau bahkan kaflingan yang sesuai dengan keinginan dan budget kalian. Ikutin terus channel ini ya. Ya teman-teman, ini adalah hari ke-16 dari proses pembangunan rumah dari awal sampai akhir.
simak terus videonya karena saya akan terus upload video-video kelanjutan dan progres pembangunan dari rumah ini. Oke, yuk kita lihat. Dari kemarin sore ini sudah mulai proses urukan ya. Materialnya macam-macam. Ada puing-puing bekas bangunan, ada bekas atap atau genteng batu gitu. Terus ada juga tanah dan campuran pasir. Pokoknya campur-campur lah kayak gado-gado. Oke. Sementara ini yang datang sudah 8 truk. Satu truk perkiraan muatannya sekitar 7 sampai 7,5 kubik. Nah ini di kolom bagian sini sudah terisi. Nah ini di sini juga akan diisi tapi belum. Kita urutannya ke sini dulu karena supaya enak mobilenya nih teman-teman. Tuh. Ya, itulah malu-malu tuh, pada malu-malu. Ya, itulah kenapa yang diisi adalah bagian sini dulu. Kemarin dari sore sebenarnya udah dapat yang bagian itu udah keisi penuh, dan pagi ini udah mulai lagi sampai ke sini, berikut lagi sini. Nah ini kolom yang ini adalah bagian di penyimpanan di bawah tangga, sedangkan tempat saya berdiri ini adalah area kloset. Ya, itu teman-teman, saya lihat itu adalah ruang keluarga dan itu adalah teras belakang. Sedangkan yang sebelah sana itu dapur, itu teras depan. Jadi alurnya supaya enak, mereka isi dulu ke sini karena truknya mundurnya biar lurus. Nanti di sini udah full, baru merambah ke bagian sebelah sini. Ya, kenapa di bagian sini masih belum diisi? Rencananya ini belakangan karena ini adalah tempat pompa air. Jadi saya harus belikan dulu nanti pipa sambungan dia buat ke atas itu sampai dia rata dengan level lantai baru bisa diisi. Rencananya sih bagian belakang sini memang terakhir setelah kolom-kolom yang di sana sudah terisi semua. Jadi memang alur kerja itu harus diperhitungkan atau sudah harus dipertimbangkan sebelumnya. Ya, harus dibikin teman-teman supaya kerjanya lebih efisien dan efektif. Jadi alurnya seperti yang saya ceritakan tadi ya. Diisi dari depan baru ke belakang dan kemudian akan nyamping. Ini kayaknya dalam beberapa hari sejak kemarin masih akan terus kerjanya urukan nih. Karena ini pekerjaan berat ya teman-teman dan makan waktu banyak. Jadi ya udah kita spare waktu buat urukan ini, baru kita habis itu lanjut ke bagian dinding. Ya, sementara ini baru 8 truk. Estimasi saya sih untuk memenuhi sampai sini itu 13 truk. Jadi estimasi kebutuhan urukan di tempat saya ini adalah 91 kubik. Nah, 91 kubik itu dia dibagi dengan berapa jumlah truk. Jadi anggaplah jumlah satu truk ukurannya mengangkut sekitar 7 kubik. Jadi mungkin sekitar 13 truk. Tapi itu baru estimasi. Nanti realisasinya bisa aja lebih. Tapi kayaknya memang lebih karena di depan itu tempat truk masuk dia masih terus turun sedikit ke bawah, jadi terpaksa harus mengisi urukan juga di bagian sana. Nanti saya update lagi soal urukan ini ya. Ini ada truk yang datang nih. Tuh kalau teman-teman bisa lihat, yang diindas sama truk itu terus memadat. Sedang proses bongkar. Dan ini adalah truk. Dan ini adalah truk ke-9.
Dari estimasi 13 13 truk. Dan seperti yang sudah saya ceritakan kemarin, beberapa material saya ngambil sama Akamsi. Dan ini alhamdulillah juga channelnya bagus Akamsi. Jadi dia bisa menyediakan urukan dengan harga yang di bawah pasaran kalau di wilayah sini. Satu dump truck itu harganya Rp450.000 teman-teman. Saya lihat di marketplace juga bandingin dengan yang lainnya. Banyak yang harganya di atas itu, dan kalaupun ada yang di bawah itu, dia kapasitasnya tidak sebanyak ini. Jadi saya nilai ini worth it. Kalau bisa kolaborasilah dengan mereka, karena itu akan saling membantu, simbiosis mutualisme. Jadi nggak ada kecemburuan sosial nanti ke depannya. Dan kalian pun bisa membangun rumah, dan pekerja juga bisa bekerja dengan nyaman dan tenang. Oke, kayaknya segitu dulu video progres pembangunan rumah dari awal sampai akhir. Nah, nanti akan saya buatkan lagi video-video selanjutnya, dan pastikan kalian like, subscribe, dan ketik aja di kolom komentar kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian sampaikan. Kalau nanti saya tahu jawabannya atau relevan dengan video saya, nanti saya akan buatkan berdasarkan pertanyaan kalian. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan juga bagikan video ini ke teman-teman kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Oke, segitu dulu. Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Mogok truknya. akinya tekor kayaknya. Gimana nih Pak Mandor? Untung cuacanya mendukung ya. Udah ada yang kangen rumah belum nih? Sabar ya.